A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumat Mubarak ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita untuk kembali kepada kajian mingguan kita surat Al-Kahf. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas ayat ke-42, 43 dan 44. Mari ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari yang dirahmati Allah, kita memulainya bersama-sama dengan membaca ketiga ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uhita bi samarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usrik birabbi ahada walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira hunalikal walayatu lillahil haqq huwa khairun thawaban wa khairun 'uqba. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari yang dirahmati Allah, minggu lalu kita membahas beberapa ayat sebelumnya, di mana salah seorang dari kedua sahabat tersebut menasihati sahabat yang lainnya yang menyimpulkan diri dengan perkataan bahwa ia harus berhati-hati karena bisa saja Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bencana bagi dirinya, ya. Dan pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa bersabda bahwa bencana itu terjadi, ya. Wa uhito bisamarihi. Di sini disebutkan harta kekayaannya dibinasakan, ya. Samarihi atau samarot, fruit, buah-buahan ini biasa menjadi kata kiasan untuk harta kekayaan, ya. Artinya buah dari jerih payah usahanya di dunia. Ya, wa uhito bisamarihi. Akhirnya kekayaan tersebut binasa. Dan yang menarik dari dua kata ini ialah mungkin bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat ayat-ayat sebelumnya di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana indahnya kebun dari salah seorang dari kedua sahabat tersebut, ya. Beberapa ayat bahkan, ya, 2 ayat, ya. Tetapi dalam hal ini setelah Allah hanya menggunakan 2 ayat untuk menyatakan bahwa wa uhito bisamarihi, binasa. Di sini para ulama menyebutkan bahwa walaupun begitu indahnya nikmat yang Allah berikan kepada salah seorang kedua sahabat tersebut, sebenarnya di mata Allah hal itu adalah mudah. Hanya perlu 2 kata. Ya, untuk menyebutkan kehancurannya. Wa uhito bisamarihi, hancur semua binasa. Kemudian setelah kehancuran itu dalam prosesnya salah seorang dari kedua sahabat pemilik kebun tersebut di sini disebutkan fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha, ya. Jadi beliau membalikkan kedua tangannya, ya, kafat, ya. Kedua tangannya menyesal, artinya seperti menyesal seperti itu, ya, istilahnya mungkin, ya, mungkin secara gambar seperti itu, menyesal bahwa apa yang telah dia infak dalam hal ini bukan berarti infak menyumbangkan, ya, tapi yang telah dia spend istilahnya untuk kebunnya tersebut, baik dari sisi uang ataupun dari sisi tenaga, hancur binasa, ya. Wahiyya khawiyatun ala urushiha, ya, dan seperti disebutkan bahwa ini kebun anggurnya, ya, hancur, dan urushiha itu sebetulnya seperti langit-langit, ya. Di sini apa disebutkannya, ya? Penyangganya, ya. Tapi sebetulnya adalah langit-langitnya, ya. Tapi bisa disebutkan juga disebut penyangga,
Lalu dia hancur, jadi maksudnya kebun anggurnya itu hancur, rubuh. Kemudian dia berkata sebagai penyesalannya, ya di sini wa yaqulu, dia berkata, ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Ya, terjemahkannya di sini, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu apapun. Ya, karena seperti kita bahas beberapa minggu sebelumnya, beliau mempersekutukan Tuhan secara sadar ataupun tidak sadar, wallahu alam, dengan usahanya. Ya, beliau begitu yakin bahwa apa yang terjadi, apa yang ia dapatkan adalah hasil jerih payah usahanya. Dia tebuskan terhadap usahanya. Dan dia begitu yakin bahwa ini tidak akan binasa selama-lamanya. Tetapi dalam hal ini Allah SWT berkehendak lain, harta kekayaannya tersebut dibinasakan dan beliau menyesal, dan dalam penyesalannya beliau kembali kepada Allah. Nah, dalam ini memang tidak dijelaskan dalam Al-Quran apakah dalam ini merupakan suatu tobat dan tobatnya diterima ataukah sudah terlambat. Ya, memang sebanyak istilah dalam setiap kebudayaan atau setiap masyarakat, termasuk di Indonesia, penyesalan tidak ada artinya. Ya, tetapi dalam Islam tidak 100% demikian, ya. Penyesalan oke, mungkin kalau memang penyesalannya sudah diambang meninggal, ya, mungkin memang ya disebutkan dalam satu hadis kalau sudah sampai di sini tidak ada artinya. Tetapi dalam konteks ini, dalam ayat ini tidak terlalu jelas. Mungkin yang disebutkan yang salah satu pemilik dua kebun itu masih hidup, dan walaupun hancur dan ia menyesal, tetapi penyesalannya ada artinya, ya. Kalau dia kembali kepada Allah, memang dia habis hartanya, tetapi kalau dia kembali kepada Allah, tidak ada yang hilang, ya. Sebaliknya, kalau hartanya banyak tapi dia jauh daripada Allah, maka dia seperti hilang, semuanya seperti hilang, ya. Jadi kalau Pak Ivan secara pribadi di sini lebih membacanya sebagai alhamdulillah pada akhirnya salah seorang dari kedua sahabat itu kembali kepada Allah, walaupun ya harus kehilangan hartanya. Tetapi apalah arti kehilangan hal tersebut kalau dia kembali kepada Allah, ya. Ini mengingatkan salah satu maksim atau suatu hikam dari Ibnu Athaillah yang menyatakan bahwa orang-orang atau sesiapa yang tidak kembali kepada Allah melalui nikmatnya, maka ia akan kembali kepada Allah atau ditarik kembali kepada Allah melalui cobaan-cobaannya. Ya, dan tentunya kita ini merupakan suatu pelajaran, ya. Pada saat kita memperoleh hikmah, jangan lupa kepada Allah. Kita tidak mau kita diingatkan dan kembali pada Allah pada saat kita telah kehilangan semua itu. Oke, nah itulah ayat ke-42. Ayat ke-43, ya, di sini kalau masih ingat kita juga pernah membahas bahwa dia menyatakan bahwa dia memiliki banyak wa'azun nafaro, ya, memiliki banyak anak atau banyak pengaruhnya dalam hal ini. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menjawab, walam takullahu fi'atu yang surunah, ya, min dunillah, ya, dan tidak ada lagi baginya seorang pun atau segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, ya. Harta dalam hal ini para pengikutnya, keluarganya yang banyak pun tidak dapat menolongnya, dan dia pun tidak dapat membela dirinya sendiri. Wa ma kana muntasira, ya, ini wa ma kana muntasira artinya dan dia pun tidak dapat membela diri sendiri, ya. Kemudian yang terakhir, ayat terakhir yang kita akan bahas hari ini, hunalikal walayatu lillahil haqq, ya. Huna, pada saat ini ya, di sana, di sini terjemahkan di sana, tapi saat ini pertolongan walayatulillahil haq, bahwa pertolongan Allah itu walayatulillah, pertolongan Allah al-haq adalah yang benar, ya, benar adanya. Tetapi sebetulnya tentunya kita juga mengetahui bahwa pertolongan Allah atau Allah itu selalu ada pada setiap saat. Tetapi memang manifestasinya, yang lebih jelas adalah pada saat kehancuran, bahwa pertolongan Allah ini jelas, ya, hanya jelas adanya. Jadi hanya Allah yang bisa menolong. Wa huwa khairun sawaban wa khairun uqba, ya. Beliau Allah
pemberi pahala, sawab, wa khairun uquba, dan memberi balasan atau yang baik. Ya, jadi yang terbaik hanya ada di sisi Allah. Ya, jadilah di sini pelajaran bagi salah seorang dari dua kebun itu dalam konteks ayat ini, tetapi sepanjang masa dan juga hingga akhir zaman merupakan pelajaran bagi kita. Ya, ayat ke-44 ini adalah ayat terakhir dari kisah dua pemuda atau dua sahabat pemilik, yang mana salah satunya pemilik kebun, ya. Mana salah satunya kita membahas minggu lalu sebagai kesimpulannya pada saat penutup dari kisah ini, beliau menyombongkan diri, ya. Awalnya pertama dia ujub, ya. Kemudian dia menjadi kiber. Jadi kiber menjadi takabur, dimanifestasikan, diungkapkan kepada sahabatnya. Dari takabur dia menjadi kafir karena dia menyangka bahwa segalanya itu adalah usahanya dia sendiri dan bukan pertolongan atau bukan nikmat dari Allah. Dan dia yakin bahwa hal ini akan abadi selama-lamanya. Dengan kata lain, menyangkal rukun iman yang kedua akan hari akhir. Ya, dan disinilah disebutkan bahwa pada akhirnya, ya, di penutup ayat penutup kisah ini Allah SWT menghancurkan harta bendanya, ya, karena beliau tidak atau terlambat walaupun sudah diingatkan oleh sahabatnya. Sahabatnya mengingatkan bagaimana caranya, bagaimana kalau dia memasuki kebunnya, melihat kebunnya yang begitu indah, diajarkan zikir yang harus diucapkan dan sebagainya. Tetapi tidak diindahkannya. Pada akhirnya azab Allah tiba, kebunnya hancur dan beliau baru sadar, kemudian kembali kepada Allah. Tetapi walaupun semua itu terlambat, penyesalan dalam hal ini tidak berguna, ya. Masih ada harapan, asalkan masih ada dalam kalau masih hidup atau belum sekarat, tentunya penyesalan masih ada manfaatnya, asalkan diikuti dengan kembali atau tobat kepada Allah. Demikian seperti disebutkan ayat sebelumnya, wa qulil haqqu mir rabbikum, yang benar hanya dari Allah, yang kesalahan ada dari Irfan, maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam isi dan penyampaian. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.